Halo Bemar, selamat datang di dua diskusi unik ala Rangga dan Rahma. Jadi hari ini kita mau bahas apa lagi nih, Ga? Kayak kita bahas ini aja deh, soal dunia bisnis, dunia pasar, Cakep. dunia... Dari kemarin kita udah bahas-bahas mengenai apa tuh? Kita kan- Saham, ARB, ARA. Iya, ya terus kan? kita ngobrol juga sama Telkom Sigma. Ih, cakep kemarin tuh. Bemers Iya. kalau belum nonton dulu deh. Nih linknya di sini nih. Betul. Oke deh. Nah. Kali ini Kita bahas yang benar-benar ringan atau enggak nih? sebenarnya Enggak terlalu ringan. yang enggak juga sih. Ini sebenarnya kayak general aja yang emang perlu diketahui sama BMers gitu. Oke, benar. Kita mau bahas soal teori invisible hand. Kalian pernah dengar nggak BMers? Invisible itu kan nggak terlihat. Iya. Hand itu tangan. Berarti tangannya Ini tak nggak terlihat. terlihat. Serem dong. Siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan itu adalah perusahaan-perusahaan atau beberapa jenis bisnis iya. dan juga konsumennya. Jadi nggak ada tuh yang namanya campur tangan pemerintah. Jadi ya dari si bisnismen itu sendiri atau perusahaan-perusahaan yang punya tanda kutip kekuatan lah. Iya, yang menggerakkan pasar. Betul. Gitu. Nah, ngomong-ngomong invisible hand nih, Kakak Rahma dan BMers, BMers atau mungkin aku pribadi nih Kakak Rahma. Aku belum tahu tuh teori itu tuh adanya dari mana sih munculnya? Sebenarnya secara history asik. Ih, Di tahun 1795 itu tuh ada yang namanya siapa? Bentar, gue takut salah nih BMers. Namanya Adam Smith. oh, Itu yang penyanyi. pertama kali. Bukan, itu Sam Smith. Oh, Yes, untung aku tahu dong penyanyinya. Jadi si Mr. Adam Smith ini dia pertama kali mempopulerkan nih teori invisible hand itu, yang menurutnya setiap individu ataupun suatu bisnis itu bakal bersama-sama mengedepankan kepentingan sendiri pada pasar yang bebas. Jadi pasar yang bebas itu tuh ibaratnya apa ya? Pasar yang emang digerakkan sama si Itu bisnis sendiri, bisnismen atau sendiri. suatu usaha Betul. dan konsumennya gitu. Yang tadi di awal dibilang tuh tanpa ada campur tangan orang lain juga tuh. Termasuk Betul pemerintah. sekali. Betul sekali. Tidak ada regulasi yang Betul. memang bisa mungkin menghambat atau mempengaruhi si pasar itu sendiri. Nah, terus kalau pebisnis dan perusahaan itu bakal kalau dengan teori invisible hand ini berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya Tanpa Gitu. memikirkan orang lain ya. tanpa memikirkan Regulasi regulasi itu, karena betul, kan nggak betul. ada, karena nggak ada campur tangan pemerintah. Dan juga dari sisi konsumen nih, mereka juga akan memaksimalkan kayak daya belinya seperti itu untuk memang mengubah atau menggerakkan situasi pasar gitu. Oh gitu Kakak Rahma dan Bemers. Nah, ngomong-ngomong kan pasti namanya teori pasti ada konsepnya nih. Nah, konsepnya juga nih aku baru tahu nih Kakak Rama. Ternyata nih BMers, bicara mengenai pasar bebas berarti tidak ada intervensi yang terjadi. Nah, masing-masing aktornya itu pasti memiliki kekuatan tersendiri untuk yaitu tadi menguntungkan dirinya sendiri. Nah, Banget. betul, dengan menciptakan penawaran dan permintaan. Ya, balik lagi supply and demand. Dimainkan kan di situ. Iya, jadi secara alami aja ya. Benar. Secara alami interaksi ekonomi yang terjadi dari supply and demand tadi, dari kegiatan jual beli juga. Betul. Nah, dengan begitu nih masing-masing pihak akan mengefisienkan alokasi sumber daya yang dimiliki. Ya, jadi intinya mungkin kayak ini kan Kak Rama ya, mengeluarkan cost sedikit-dikitnya tapi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bisa jadi, tentunya dong. Siapa sih yang nggak pengen kayak gitu? Ketika lo berbisnis ya kan, punya usaha ya pastinya pengennya minimal cost, Benar. tapi Untungnya gede ya? Untungnya gede. Nah, BMers, untuk itu nih berdasarkan output yang tadi nih, keputusan terbaik dalam suatu pasar adalah disesuaikan oleh kedua belah pihak melihat dengan kondisi permintaan dan penawaran. Misalnya nih Kakak Rama, kalau misalnya kita mencari harga yang terendah dengan kualitas yang baik, pasti kan konsumen juga menyadari bahwa produsen tidak ada yang memasoknya. Ya harganya rendah tapi kualitasnya baik. Iya, Itu sih betul lebih juga. ke arah nyari untung sendiri dari si konsumen. Murah terus bagus gitu. Iya. Nah, egois juga begitupun ya, Pak. sebaliknya nih Kakak Rama. Produsen melihat tidak ada konsumen yang membelinya jika membebankan harga yang terlalu tinggi. Gitu. Jadi dia mikirnya kayak, ya jangan kemahalan deh, Benar. ntar nggak ada yang beli lagi. Murah, tapi jangan terlalu murah kayak gitu.
Iya sih. Jangan murahan. Jangan murahan yang penting. Betul. Lama-lama kita muter gini Kak Rahma. Nah, BMers, teori invisible ini juga ada kontranya nih, Gak? Oh iya. Iya Berapa dong. pintu? Hah? Berapa pintu? Kontrak kan. Aduh, tawa dong guys. Rangga mau mencoba melawak nih. Jadi, kalau misalnya si teori invisible ini kan emang apa ya, bebas gitu lah ya. Tadi yang seperti Rangga jelaskan, pasarnya tuh lebih bebas gitu. Yang karena yang mengendalikan hanya perusahaan-perusahaan atau bisnis itu sendiri dan konsumen gitu. Nah, tapi menurut beberapa orang, hal tersebut tuh tidak baik gitu. Karena, ya walaupun secara sosial lebih baik ya, tapi pasar jadi tidak bisa terkendali. Benar. Gitu. Dan Cikbal lanjutkan. Dan juga kalau misalnya ya kayak ada apa ya, misalnya masalah ekonomi secara global, itu juga kan gimana ya, kalau nggak ada yang mengatur gitu, nggak ada yang membuat regulasi, Berbahaya sih. agak berbahaya. Betul. Banyak yang menilai bahwa teori tersebut terlalu berbahaya gitu untuk diterapkan. Betul. Nah, salah satunya itu ada dampaknya itu misalnya monopoli pasar. Iya. Jadi betul. nih kalau misalnya monopoli itu sudah terjadi nih BMers, perusahaan tuh bisa dengan mudah menaikkan atau mengurangi biaya dengan menurunkan kualitas yang pastinya merugikan konsumen. Iya, karena cuma satu-satunya ya. Nah, Dan jadi kayak ketergantungan gitu iya, loh. benar, Kayak benar. ya nggak ada ini, nggak bisa nih, gue harus mau tetap nggak mau. beli. Iya. Betul. Terus juga dampak lainnya tuh ada yang namanya eksternalitas negatif. Nah, terus dampak selanjutnya nih, selain perusahaan bisa dengan gampang memonopoli pasar, mereka juga bisa lebih apa ya, eksplosif, apa ya istilahnya? Iya betul, thank you Fari, eksploitatif bebas. Jadi tuh misalnya ada perusahaan tambang yang emang berkuasa di satu daerah gitu, nah dia tuh bakal lebih apa tadi Fari? Eksploitatif terhadap Sumber daya sumber alam. dayanya, terus juga ke pasarnya juga. Ya jadi Benar. kayak maruk gitu lah, karena nggak ada yang ngawasin. Thank you Fari. Oke, makasih. Gitulah BMers. Jadi ya sebenarnya ada positif dan negatif. Benar. Ya positifnya bisa naikin turun harga tuh nggak ribet kayaknya. Gak ribet, gak banyak yang Aturan, ngatur-ngatur kan? gitu. Kita lebih bisa bebas untuk apa ya, jualan mungkin atau berbisnis kayak gitu. Cuman ya Dampak negatifnya lumayan lah. Apalagi Lumayan untuk lah. konsumen itu sendiri kan. Nah, BMers, kalau menurut kamu teori invisible hand itu baik nggak ya untuk diterapkan? Atau kalian sudah menerapkan jangan-jangan? Nggak mungkin juga sih, masih Oh, tinggal di enggak. Indonesia ya, masih ada regulasi-regulasi Oh, ya kan gitu kita nggak kan. tahu. Aduh, oke, komen di bawah ya, kalian setuju apa enggak sama teori invisible hand ini? Nah, nggak cuma komen nih BMers, kalian juga bisa nulis di websitenya Bisnis Muda di bisnismuda.id. Sama jangan lupa ya, follow Instagram kita di bisnis.muda.id. Dan jangan lupa dengerin juga podcast kita di Spotify, yaitu podcast Bisnis Muda. Dan yang terakhir, Jangan lupa subscribe nyalakan tombol notifikasi. dan share juga ke teman-teman kalian. Betul. Udah ya, kita pamit, kayak Rangga udah mulai nggak konsen nih, BMers. Dadah! Dah.